Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman semuanya yang kelas semester 4 ya, semester 4 materi kewirausahaan atau entrepreneurship. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua ini, di mana ini adalah langsung membahas kepada materi tentang kewirausahaan itu sendiri ya. Baik, teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Hasan Asyari, dan ini adalah biodata saya yang sudah kalian juga sama-sama tahu ya. Mari sebelum kita melaksanakan kegiatan ataupun perkuliahan pada pertemuan kedua ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama bermanfaat kelak di kemudian hari. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Selesai. Seperti yang sudah kemarin kita sampaikan bahwa materi kewirausahaan ini akan diampu oleh saya dan juga Pak Agung. Ya, untuk sebelum mid semester ini bersama saya, nanti setelah mid semester akan bersama Pak Agung atau Mas Agung. Kemarin pada saat penyampaian RPS juga sudah saya sampaikan bahwa buku referensi yang akan kita gunakan itu ada beberapa, tapi dalam konteks ini saya akan banyak menggunakan bukunya si Christina Trisiwi Agustina, Kewirausahaan di Era Revolusi Industri 4.0 dari Mitra Wacana Media Jakarta. Nah, bukunya seperti ini. Kalau mungkin teman-teman nanti ada yang berminat mau mencari, silakan cari di Gramedia. Ini juga sudah ada. Harganya tidak terlalu mahal ya. Selain itu saya juga akan mengambil pengayaan dari Peter Drucker, Innovation and Entrepreneurship, dari Practice and Principle dari Perfect Bound tahun 85, cukup lumayan tua, tapi ini adalah salah satu pakar dari entrepreneurship. Ada juga kita akan menggunakan History et al. Tahun 2017, Entrepreneurship Third Edition dari McGraw-Hill Education, dan juga ada buku pengayaan lainnya yaitu dari Mas Ut tahun 2015, judulnya Kewirausahaan, Metode Manajemen dan Implementasi dari BPFE Yogyakarta. Itu adalah referensi-referensi yang akan kita gunakan untuk materi ini. Kita mulai ya. Baik, kalau dari sisi definisi, kewirausahaan itu bisa dikatakan sebagai sebuah perilaku yang dinamis. Dia perilakunya pasti dinamis. Yang kedua, taking risk, pengambil resiko, reaktif, dan berorientasi pada pertumbuhan. Ini adalah salah satu definisi atau karakteristik dari wirausaha ya. Kewirausahaan, satu, perilakunya dia harus dinamis. Nggak mungkin seorang wirausaha dia apatis ataupun dia statis, nggak mungkin. Dia harus dinamis, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti pergerakan pasar, mengikuti selera pasar, supply and demand, dan lain sebagainya. Dan juga dia harus memiliki sebuah intuisi, yaitu dia berani harus taking risk, pengambil risiko. Tapi sekali lagi risikonya adalah risiko terukur dan terarah, itu yang paling penting. Reaktif, dia harus bereaksi cepat terhadap perkembangan yang ada. Pasar berubah, segmen berubah, selera berubah, tren berubah. Dia harus reaktif dan menyesuaikan produk barang dan jasanya sesuai dengan segmen dan perkembangan atau tren yang sekarang ini ada. Nah, yang paling penting adalah dia harus memiliki orientasi pada pertumbuhan. Ini yang paling penting. Ini adalah salah satu karakteristik atau jiwa dari kewirausahaan. Nah, orang yang bersedia mengambil tindakan untuk mengejar peluang dalam sebuah situasi yang dipandang sebagai masalah atau ancaman, ini juga salah satu karakteristik dari seorang wirausahawan. Jadi, seseorang yang bersedia take action, mengambil sebuah tindakan untuk chasing the chance, untuk mengejar sebuah peluang dalam situasi yang mungkin dipandang oleh sebagian orang ini sebuah masalah, sebuah threat atau sebuah ancaman. Itu adalah salah satu karakter. Contoh sekarang di era pandemi ini, orang akan mengatakan sulit berusaha, orang mengatakan sulit berinvestasi, orang mengatakan berpengaruh terhadap penghasilan dan sebagainya. Tapi bagi sebagian orang, justru pandemi ini menjadi sebuah ladang bisnis yang baru. Apa contohnya? Yaitu bisnis online, di mana adanya konsep pembatasan PPSB atau
PPKM yang sekarang ini terjadi, di mana dibatasi perkumpulan atau berkumpulnya orang-orang, justru bisnis online yang mengeliminir terjadinya pertemuan fisik, berkumpulnya seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah situasi yang crowded, justru itu menjadi sebuah opportunity bagus dalam bisnis ini. Nah, inilah yang disebut dengan wirausaha. Dia bisa melihat belum PPKM dijalankan, PSBB dijalankan, pertemuan-pertemuan yang berkumpul untuk yang berkumpul dalam skala besar dilarang. Nah, justru dia mencari sebuah peluang yang tadinya ini menjadi sebuah ancaman, tapi jadikan sebuah peluang untuk menjadi sebuah bisnis baru, yaitu bisnis online. Nah, secara prinsip, kalau berdasarkan dari ketentuan pemerintah, ya Impres nomor 4 tahun 1995, di mana dikatakan tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, satu, finding, menciptakan atau creating, menerapkan cara kerja atau implementation, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik. Nah, sekali lagi, untuk meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini adalah definisi kewirausahaan berdasarkan Impres nomor 4 tahun 1995 itu. Oke, jadi jelas di sini seorang kewirausahaan harus mencakup satu, ada spirit, ada sikap atau perilaku, ada kemampuan atau skills untuk menangani sebuah usaha atau kegiatan yang mengarah upaya untuk mencari, menciptakan, menerapkan sebuah teknologi baru ataupun produk baru untuk meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Itu adalah sikap-sikap kewirausahaan. Nah, berikutnya adalah definisi dari Ed Farson, ya. Ed Farson ini adalah salah satu bapaknya entrepreneurship, ya. Dia pada saat itu dia mengatakan bahwa entrepreneurship is behavior is dynamic, okay, risk taking, reactive and growth oriented. Entrepreneurship is a person who is willing to take action to pursue opportunities in a situation other view as a problem or threats. Kurang lebih dalam bahasa atau terjemahan bebasnya adalah si Ed Farson mengatakan itu adalah sebuah perilaku yang dinamis, risk taking, pengambil resiko ataupun pengambil resiko, risk taking, reactive and growth oriented. Dia bereaksi terhadap perkembangan. Nah, ini yang paling penting. Reaktif dan berorientasi terhadap perkembangan. Jadi si Everson mengatakan adalah sebuah perilaku yang dinamis, yang berani mengambil resiko, yang reaktif dan berorientasi pada perkembangan. Nah, itu adalah entrepreneur. Nah, entrepreneurship is a person. Entrepreneurship adalah seseorang yang berani willing to take action, yang berani ambil action, yang berani ambil sebuah tindakan nyata to pursue opportunities, untuk mengejar sebuah opportunities atau sebuah kesempatan di dalam situasi in a situation other view, di mana situasi ini bagi sebagian orang as a problem or threats. Bagi sebagian orang situasi ini justru adalah sebuah permasalahan atau sebuah masalah atau sebuah ancaman. Nah, si Edverson sudah mengatakan bahwa entrepreneurship adalah seseorang yang berani mengambil action, berani mengambil tindakan langsung, tindakan nyata untuk mengejar sebuah opportunity atau sebuah kesempatan di dalam sebuah situasi yang bagi sebagian orang itu adalah sebuah masalah ataupun sebuah ancaman. Nah, itu adalah ciri entrepreneurship. Itu adalah definisi dari entrepreneurship. Nah, sekarang
Edwardson juga mengatakan ciri seorang entrepreneur itu apa? Ciri seorang wirausaha itu apa? Jadi dia seorang entrepreneur itu harus internal locus of control, ya. Jadi dia itu apa namanya? Dia memiliki sikap, memiliki perilaku, memiliki ketetapan hati. Internal locus of control. Dia punya self control yang bagus, keteguhan hati untuk melakukan do something or do not something gitu loh. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu ciri seorang wirausaha. Dia harus punya kontrol yang kuat, kontrol yang bagus terhadap diri dan juga harus memiliki keyakinan atau ketetapan hati. Nah, seorang wirausaha juga salah satu cirinya adalah dia memiliki energi yang lebih, ya, bersemangat tinggi, fokus oriented, target oriented. Dia punya energi yang lebih dan dibanding dengan orang-orang lain. Nah, ini salah satu ciri wirausaha atau ciri seorang entrepreneur. Dia juga haus akan sebuah pencapaian yang tinggi. Dia memiliki motivasi untuk berprestasi, dia memiliki motivasi untuk meraih sesuatu yang bagi sebagian orang is impossible. Itu adalah salah satu ciri entrepreneur. Nah, selain daripada itu, dia juga memiliki sifat tolerant for ambigu. Dia memiliki sifat memahami adanya perbedaan. Jadi perbedaan itu bukan sebuah ancaman, bukan sebuah threat, tapi perbedaan itu adalah sebuah opportunities atau sebuah peluang itu bagi dia. Orang mengatakan orang mengatakan tidak mungkin, dia masih melihat ada satu kemungkinan, even itu adalah sebuah lubang yang sangat kecil, tapi bagi seorang entrepreneur, dia pasti akan masih bisa melihat peluang itu. Dan berikutnya adalah dia memiliki self-confidence yang kuat, strong self-confidence. Dia punya keyakinan, dia punya percaya diri yang kuat, bahwa I can do it, bahwa saya bisa melakukan ini, gitu loh. Even the other person can do that, gitu. Meskipun sebagian orang atau orang lain itu merupakan hal yang sulit. Sekali lagi kuncinya adalah in the other view as a problem or threat. Bagi sebagian orang mengatakan itu masalah ataupun itu ancaman, tapi bagi dia itu adalah sebuah opportunity. Nah, berikutnya adalah action oriented. Dia berorientasi pada tindakan. Jadi dia kinerja, kerja nyata. Bukan NATO, not action talk only, but they do something. Mereka melakukan sesuatu. Itu yang paling penting. Itu adalah ciri-ciri dari seorang entrepreneur. Nah, ini yang harus teman-teman miliki nanti ketika memang kita akan masuk ke area sana. Nah, berikutnya adalah proses dari entrepreneur, proses dari sebuah entrepreneurship atau proses sebuah kewirausahaan, yaitu sebuah kegiatan kegiatan menemukan sampai dengan mewujudkan peluang menjadi usaha yang menghasilkan. Nah, ini sekali lagi proses entrepreneur itu harus terjadi ketika ke sebuah kegiatan untuk menemukan, sekali lagi menemukan, find something, sampai dengan mewujudkan, creating something, sebuah opportunity atau sebuah peluang menjadi sebuah usaha yang menghasilkan. Ini yang paling penting yang harus dipahami sebuah proses kewirausahaan. Jadi, how to find something, to create something, to be opportunities, and something to economic value. Nah, itu yang paling penting, ya. Jadi itu adalah sebuah proses yang harus dijalani atau harus dilalui oleh seorang entrepreneur. Nah, berikutnya adalah seorang entrepreneur itu harus memiliki harus memiliki mental seorang wirausaha itu harus satu, dia harus memiliki komitmen yang kuat. Tanpa komitmen there's nothing, itu akan impossible, itu tidak akan mungkin gitu. Jadi dia harus memiliki sebuah komitmen yang kuat, memiliki determinasi dan ketekunan yang lebih. Determinasi adalah kemampuan untuk langsung straight to the point. Dia harus bisa menekan pada fokus pada apa yang ingin dia tuju. Nah, dan dia harus tekun. Gagal, dia akan tetap berusaha. Dia akan tetap bersemangat untuk melakukan sesuatu. Nah, itu. Jadi, dia harus memiliki komitmen yang kuat terhadap apa yang akan dia raih. Bagaimana dia meraihnya.
Setelah itu dia harus memiliki determinasi yang kuat juga untuk bisa meraih itu. Dan berikutnya adalah ketekunan, itu menjadi salah satu kunci sukses seorang entrepreneur. Nah, mental berikutnya yang harus dimiliki adalah harus fokus pada pencapaian. Jadi saya harus kemana? Saya harus apa? Saya harus dapat apa? Nah, itu fokus pada pencapaian dan juga pada growth atau pertumbuhan. Oke, sekarang posisi saya sini. Sekarang saya sell setiap bulan hanya 100 pieces. So, saya harus 200 pieces. So, saya harus 300 pieces di 3 bulan kemudian. Next, saya harus 500 pieces dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu mental yang harus dimiliki. Sekarang saya menjual 100, fokus bulan depan saya harus 200, 3 bulan berikutnya saya harus 500, berikutnya harus 1000 dan sebagainya. Dia fokus apa yang ingin dia cari, apa yang ingin dia capai. Dan dia untuk menuju ke sana, dia harus memiliki sebuah ekspektasi pertumbuhan yang memang rasional. Itu yang paling penting. Jadi fokus pada pencapaian dan juga growth atau pertumbuhan. Nah, mental yang tidak kalah penting adalah dia harus berorientasi pada sasaran. Saya harus kemana? Segmen saya siapa? Pangsa pasar saya di mana? Lokasinya di mana? Saya harus penetrasi pasar seperti apa? Nah, karena kalau dia sudah tahu sasarannya mana dan itu menjadi sebuah orientasi yang harus dia achievement yang harus dia capai, maka dia harus fokus ke sana, berorientasi pada sasaran dan juga melihat sebuah peluang yang akan ada di dalam sebuah proses bisnis nanti. Itu mental seorang entrepreneur. Nah, seorang entrepreneur juga dituntut harus memiliki inisiatif yang kuat. Untuk apa? Oke, pasar ini belum digarap. Oke, saya akan garap sini. Produk ini belum dibuat. Saya akan melakukan ini. Nah, memulai sesuatu, memiliki inisiatif yang baik terhadap sebuah barang dan jasa yang ingin dia produksi, itu adalah sebuah mental yang wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur. Nah, selain itu dia juga harus memiliki jiwa ataupun mental personal responsibility. Dia harus bertanggung jawab pada dirinya. Artinya apa? Saya melakukan sesuatu, saya taking action, saya taking chance, saya bertanggung jawab terhadap pasti paling tidak diri saya. Minimal capital yang saya benamkan di sana, modal yang saya investasikan di sana, itu harus aman. Nah, kalau dia sudah memiliki personal responsibility yang bagus, maka kita yakin orang ini juga akan memiliki social responsibility. Artinya apa? Tidak mungkin barang jasa diproduksi oleh by single hand oleh dia sendiri. Dia pasti akan membutuhkan pegawai, karyawan dan sebagainya. Kalau dia sudah memiliki personal responsibility, maka dia pun akan bisa memiliki social responsibility. Dia akan mempertahankan bisnis ini sampai dengan ila yaumil qiyamah. Karena apa? Buat dirinya dan juga buat karyawannya. Apalagi kalau orang sudah punya pemandangan sedikit-sedikit yang penting saya bermanfaat, sedikit-sedikit yang penting saya bisa membuka peluang, saya bisa membuka lapangan kerja, maka ini akan menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan. Mental yang tidak kalah penting dan harus betul-betul dimiliki adalah mental pantang menyerah dalam menghadapi segala situasi. Ketemu ini mentok, jangan pernah menyerah. Cari cara, cari sebuah jalan lain ketika kita menghadapi masalah. Dan sekali lagi, masalah tidak mungkin bisa kita hindari. Masalah pasti akan ada. Apalagi dalam sebuah bisnis. Mulai dari masalah yang kecil, masalah SDM, masalah supplier, masalah bahan baku, masalah pemasaran, masalah selera pasar. Semuanya pasti akan jadi masalah. Nah, seorang entrepreneur harus berani pantang menyerah menghadapi segala rintangan dan segala masalah yang akan timbul dalam bisnis itu. Dan berikutnya adalah seorang entrepreneur harus realistis. Ingat, kita bukan bisnis klinik. Kita bukan bisnis sesuatu yang metafisis, tapi sesuatu barang dan jasa yang bisa terlihat, bisa disentuh, bisa dirasakan, bisa dinikmati, dan bisa di-delivery dengan baik. Maka dia harus realistis. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kalau dia itu dirasa memang ini tidak memungkinkan untuk diteruskan, maka dia akan mencari alternatif lain. Bisa turn back on, kembali memutar, atau mencari bisnis lain. Ini yang paling penting. Dia harus realize
harus realistis terhadap situasi dan kondisi yang ada. Nah, dia selalu bisa memanfaatkan dan selalu cari feedback. Ini salah satu mental wirausaha atau entrepreneur yang baik. Dia selalu mencari feedback. Apa sih yang sudah diproduksi? Bagaimana tanggapan pasar? Mereka happy? Are they happy? Are they satisfied? Atau mereka seperti apa? Nah, feedback inilah salah satu mental yang bisa menjadikan usaha kita menjadi lebih growth atau lebih maju. Jangan alergi terhadap feedback. Jangan alergi terhadap kritik. Justru kritik itulah yang akan membesarkan dan akan memajukan bisnis kita. Kalau kita alergi terhadap kritik, so buat apa kita memproduksi? Silakan produksi barang dan jasa dan silakan nikmati sendiri. Karena sekali lagi, seorang entrepreneur dia akan mencari, menemukan, meng-create sebuah produk, barang dan jasa untuk bisa dinikmati, untuk bisa dideliver kepada customer-nya. Jadi feedback dari customer itu menjadi hal yang 100% needed, dibutuhkan. Nah, berikutnya adalah mental seorang entrepreneur itu juga harus mampu mengendalikan seluruh masalah yang ada di perusahaan. Tadi sudah sempat ya, dia pantang menyerah dalam menghadapi. Selain pantang menyerah, dia juga harus mampu menghadapi. Jangan kok asal adu banteng gitulah. Pantang menyerah iya terus gitu. No, tetap dia harus bisa kendalikan masalah dan yang paling penting dia harus bisa solve this problem. Dia harus bisa selesaikan masalah itu. Itu yang paling penting. Karena apa? Masalah bukan untuk dihindari, tapi masalah untuk diselesaikan. Itu mental seorang entrepreneur. Oke, gitu ya. Nah, salah satu berikutnya adalah ini penggambaran kondisi wirausaha atau entrepreneurship yang ada di Indonesia ya, berdasarkan dikomparasi dengan revolusi industri 4.0 ya. Nah, jadi banyak pakar yang mengatakan bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship adalah sebuah solusi terhadap permasalahan demografi Indonesia tahun 2020 sampai 2030. Seperti kita ketahui, tahun 2020 sampai 2030 Indonesia mengalami sebuah bonus demografi. Kalau itu dari sisi positif thinking. Tapi di sisi lain, dengan adanya bonus demografi, maka Indonesia justru di sisi lain, ini another side, Indonesia menghadapi sebuah masalah pelik. Apa? Soal lapangan kerja. Nah, ini masalahnya. Kenapa 2020-2030? Karena ini adalah efek dari kebijakan-kebijakan yang kemarin. Di mana di sekitar tahun 90-an ya, tahun 90-an itu ada sebuah program yang dimana pembatasan keluarga jumlah anak dalam sebuah keluarga. Nah, 80 sampai 90 itu ada namanya program KB dan sebagainya. Nah, tapi ternyata di situ bukannya tidak berhasil, tetapi tetap karena posisi Indonesia pada saat itu masyarakatnya sudah 150 juta, maka dibayangkan 20 tahun kemudian akan menjadi berapa? Berdasarkan perkiraan sampai dengan 2030 nanti jumlah penduduk Indonesia sekitar 297 juta. Dan di dalam periode 2020-2030 itu akan ada 64% merupakan usia produktif. Artinya apa? Dari let's say 300 juta lah ya. 300 juta berarti akan ada sekitar 225 juta usia produktif, yaitu usia antara 20 sampai dengan kurang lebih 55 tahun. Artinya apa? Indonesia harus bisa dan mampu menyediakan lapangan kerja untuk 230 juta penduduknya pada durasi 2020-2030. Itu yang disebut dengan bonus demografi. 64% dari total jumlah penduduk, dan itu merupakan usia produktif. Di satu sisi itu adalah merupakan sebuah kondisi resources yang sangat besar, manpower yang sangat besar, tapi di sisi lain tidak membutuhkan penyerapan tenaga kerja yang juga sangat besar. So the problem is, apakah antara ketersediaan resources, main resource-nya dengan ketersediaan lapangan kerja seimbang? Kita sama-sama tahu betapa sulitnya sekarang ini mencari sebuah pekerjaan. Nah, maka dari itu
Para pakar sepakat bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship itu adalah sebuah solusi yang paling jitu untuk menghadapi ledakan demografi di tahun, dan sekarang kita sudah masuk 2020 sampai dengan 2030. Nah, tapi di sisi lain, ini fakta, di sisi lain itu adalah sebuah fakta yang harus yang harus terjadi pada saat periode 2020 sampai 2030. Tapi fakta di lapangan juga mengatakan bahwa jumlah wirausaha dan tingkat kemakmuran, ini salah satu tolak ukur ya, tingkat apa namanya, sebuah negara bisa dikatakan maju ataupun tidak apabila jumlah wirausaha dan tingkat kemakmuran masyarakatnya itu baik. Jadi jumlah entrepreneurnya sama kemakmurannya itu baik, maka itu adalah salah satu tolak ukur untuk bisa disebut sebagai negara maju. Nah, kita lihat tahun 2018 berdasarkan survei yang ada atau statistik yang ada mengatakan jumlah wirausaha di negara maju, Amerika, Eropa, ya, China, terus Singapura, Thailand dan sebagainya, kategori-kategori negara maju di tahun 2018 itu posisinya ada seorang jumlah entrepreneur di sebuah negara itu rata-rata di kisaran 14%. Kalau kita punya, let's say punya jumlah penduduk 100 juta, ya 100 juta, maka bisa dikategorikan negara maju jumlah usahawannya, jumlah entrepreneurnya adalah sebanyak 14 juta. Kita lihat komparasi dengan Indonesia. Tahun 2018 jumlah entrepreneur di Indonesia hanya 3,1%. Artinya apa? Sekarang let's say kita 250, berarti kita hanya punya jumlah entrepreneur tidak lebih dari 10 juta. Kita punya demografi 250, hanya punya 10 juta pengusaha. Negara maju yang punya demografi ataupun jumlah penduduknya hanya 100 juta, mereka sudah punya 14 juta pengusaha. Bandingkan. Baina sama was sumur. Bagikan langit dan sumur. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, ketersediaan jumlah wirausaha atau entrepreneur di Indonesia termasuk sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia dan ASEAN. Nggak usah ngomong lah Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Kita ngomong Asia dan ASEAN lah. Yuk kita lihat, tengok datanya. Berdasarkan data yang ada, di Asia jumlah entrepreneurnya itu sebesar 13%. Sorry, di Asia kategorinya Hong Kong itu memiliki entrepreneur atau pengusaha kurang lebih 13% dari jumlah penduduknya. Taiwan ada di Hong Kong itu jumlah wirausahanya itu adalah urutan ke-13 dunia. Oke. Jadi jumlah entrepreneur di Hong Kong itu adalah jumlahnya nomor 13 di dunia. Di Taiwan jumlah entrepreneurnya itu nomor 18 sedunia. Sekarang kita bandingkan. So, kalau di ASEAN gimana? Singapura, yang negara hanya seuplik gitu, tidak juga lebih besar daripada Kabupaten Kudus gitu ya. Dia urutan jumlah entrepreneur yang ada di Singapura itu adalah 27 ranking ke-27 di dunia. Malaysia ranking ke-58, Thailand 71, Filipina 84, dan Indonesia ranking ke-94. Betapa ironinya, kita punya bonus demografi 297 juta, 300 juta let's say, sampai dengan 2030. Tapi kita hanya menduduki peringkat 94 dunia. Bayangkan, betapa kita harus 94 dari berapa sih? Dari 137. Kira-kira setengah di level 60 sampai 70%-nya. Jadi urutan ke di atas tengah di atas.
Itu adalah kondisi Indonesia. Jadi itu yang harus menjadi tantangan dan harus kita pahami, sehingga harapannya adalah dengan adanya pendidikan kewirausahaan di UMK ini bisa meningkatkan jumlah wirausaha yang ada di Indonesia, sehingga yang tadinya hanya urutan hanya 3,1%, harapannya nanti bisa naik menjadi paling tidak mendekati angka 7-10%. Dan yang sekarang ini ada di urutan 94, harapannya bisa mendongkrak sampai di atas 50 lah misalnya. Paling tidak kita jangan sampai kalah sama Malaysia lah ya. Antara di 40-30 itu oke lah gitu. Harapannya begitu. Nah, dan ini menjadi program nasional penciptaan young entrepreneur di seluruh kampus yang ada, dan UMK menjadi salah satu kampus yang mempelopori atau menjadi pionir untuk menciptakan mental pengusaha itu tadi ya. Berikutnya adalah apa beda wirausaha, kewirausahaan dan UMKM. Nah, kalau dijabarkan secara umum dengan bahasa yang lebih mudah, antara wirausaha dengan kewirausahaan dan hubungan antara wirausaha, kewirausahaan dan UMKM adalah wirausaha itu adalah pengelola usaha, baik perseorangan ataupun bersama. Biasa disebut dengan bos atau business owner. Atau juga wirausaha itu adalah pelaku usaha, business operator, yang memiliki karakter, motivasi, dan keterampilan yang digunakan untuk mengelola usaha baik skala mikro, kecil, dan atau menengah. Oke, jadi itu adalah wirausaha yang ada kewirausahaan ya. Nah, ruang lingkupnya sekarang, ruang lingkup yang terkandung dalam yang bisa dikatakan ruang lingkup entrepreneurship itu apa saja sih? Macam-macam, dan ini sangat luas. Bisa di bidang ekonomi kreatif, oke, ekraf ya. Ekonomi kreatif itu seperti apa contohnya? Ya, misalnya arsitektur, desain, oke, fashion, desain interior, desain komunikasi dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh ekonomi kreatif. Application game, application developer dan lain sebagainya. Bisa juga di bidang jasa, ya banyak, mulai dari jasa transportasi, perbankan, terus juga ada juga asuransi, angkutan, transportasi dan lain sebagainya. Itu banyak-banyak sekali. Nah, bisa juga di bidang perdagangan. Apa itu? Ya mulai dari perdagangan kelontong, ecer, pasar dan lain sebagainya. Agraris, karena kita banyak dulu dikenal dengan sebutan negara agraris. Kenapa? Karena luas lahan pertanian kita sangat luas, sangat luas. Nah, bidang agraris apa yang bisa saja dia menjadi seorang petani tebu, dia bisa menjadi seorang petani padi dan lain sebagainya, atau jenis-jenis dia petani buah dan sebagainya. Itu adalah bidang-bidang yang bisa dikategorikan sebagai sebuah entrepreneurship. Dan juga bidang perikanan, karena 2/3 dari wilayah Indonesia adalah lautan. Jelas ini adalah sebuah peluang usaha di bidang perikanan. Nah, kalau kita bicara berikutnya adalah jenis wirausaha atau entrepreneur ya. Ada necessity entrepreneur. Jadi wirausaha ini karakteristiknya atau cirinya adalah dia terpaksa menjadi seorang wirausaha karena keadaan, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup atau survive. Contoh, bingung cari kerjaan, dia buka toko HP, toko pulsa. Oke, karena selesai sekolah atau sudah lama tidak ada kegiatan ekonomis, dia buka karena terdesak sebuah keadaan, terdesak oleh kebutuhan hidup, maka dia buka. Yang paling sekarang ini agak-agak lumayan adalah counter HP, jual beli pulsa, oke, sama aksesoris HP. Nah, ciri berikutnya adalah bukan berarti orang yang jualan counter pulsa ataupun HP itu adalah necessity, tidak. Ciri berikutnya adalah ketika dia diterima di sebuah perusahaan, baik itu perusahaan BUMN, perusahaan swasta, private ataupun perusahaan publik, atau juga bahkan diterima jadi pegawai di ASN, menjadi ASN, maka kontraknya dilepas. Itu ciri ataupun jenis
disebut dengan necessity entrepreneur. Jadi dia sekarang punya usaha, punya toko kelontong, punya counter HP. Tapi begitu dia dipanggil diterima sebagai guru pegawai negeri, dia diterima sebagai pegawai Pemda, maka counternya ditinggalkan. Itu adalah jenis necessity. Berikutnya adalah replikatif. Wirausaha cenderung meniru bisnis yang lagi ngehit atau ngetren. Contoh apa? Sekarang lagi ngetren. COD-an, onlinean, terus apa lagi? Ngafe. Ya, oke. Bisnis kafe, bisnis angkringan, dilengkapi dengan wifi dan lain sebagainya. Itu adalah replicative entrepreneur. Wah, di sana rame, ini lagi ngetren. Ini gini-gini. Oke, saya masuk ke bisnis itu. Resikonya adalah dia rawan persaingan. Kenapa? Karena sudah banyak yang masuk ke area itu. Nah, ini hati-hati. Kalau dia tidak punya sesuatu yang something interesting, sesuatu yang menarik, maka tidak akan lama usaha itu akan bisa tahan. Maka kalau dia tidak salah, sekali lagi tidak, necessity tidak salah, replikatif pun tidak salah, silakan saja. Tetapi yang harus dipikirkan adalah kembali pada mental tadi, dia harus inovatif. Walaupun dia replikatif, tapi tolong please cari sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak dimiliki oleh bisnis lain. Nah, ini sehingga apa? Kita bisa survive, bahkan kita bisa leading sebagai leading sektor di jenis usaha ini. Misalnya, yang paling mudah sekarang apa? Kok coffee shop atau angkringan lah, ya. Angkringan yang dilengkapi dengan wifi. Nah, sekarang apa? Wifi sudah banyak, angkringan pun sudah banyak. So, carilah sesuatu yang unik. Contoh, kalau kemarin teman-teman itu kemarin ini tidak pasta, tapi ini adalah salah satu contoh saya menghargai bentuk inovasinya. Kemarin sempat ada viral angkringan yang dijaga ataupun pelayannya atau waitersnya adalah mbak-mbak cantik. Oke. Tapi sekali lagi ini bukan sebuah tapi saya mencoba menghargai. Dia replikatif angkringan, tetapi dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Dia penjaganya ataupun waitersnya dia gunakan mahasiswa yang cantik dan sebagainya. Ini menjadi menarik. Even itu sekali lagi ini point of view saya adalah dia replikatif tapi dia punya sesuatu yang bisa menjadi pembeda dibanding yang lain sehingga orang berduyun-duyun di sana. Oke, itu. Tapi sekarang juga tidak tahan kan? Akhirnya sekarang sudah turun lagi. Nah, artinya apa? Replikatif dia tidak tahan lama. So we must find something really interesting. Kita harus mencari sesuatu yang betul-betul menarik dan itu bisa bertahan lama. Oke. Nah, berikutnya adalah jenis wirausaha, jenis entrepreneur yang inovatif dan ini yang seharusnya mental seorang entrepreneur ya. Dia harus terus berpikir kreatif. Dia harus berpikir melihat peluang, selalu berusaha untuk meningkatkan usahanya. Ini adalah salah satu karakteristik yang ingin digapai, yang ingin di-create oleh pemerintah bersama seluruh stakeholder, yaitu inovatif entrepreneur. Bukan tiru-tiru, bukan follow atau mengikuti tren, tapi dia bisa melihat sesuatu yang unik. Nah, ini yang kemarin kalau kita lihat banyak terjadi di Jakarta juga, mungkin juga sebagian di sini sudah ada apa? Bisnis sayuran online. Nah, di masa pandemi orang tidak boleh ke pasar, orang sulit ke sini dan sebagainya, dia bisnis sayuran online. Sesuatu yang something different dan sekarang masih bertahan. Terus dia kasih embel-embel online, sayuran online, organik dan non organik. Nah, kalau yang mau organik dia sediakan, kalau yang tidak mau organik dia juga sediakan. Ini adalah salah satu inovatif entrepreneur ya. Nah, berikutnya adalah apakah entrepreneur is born or made? Entrepreneur, pengusaha itu dilahirkan atau dibuat? Ini pertanyaan yang mana lebih dulu, telur atau ayam? Nah, saya kasih ilustrasi ya. Ada seorang anak pengusaha, anak juragan, anak bos. Let's say dia juragan apa ya? Tembakau. Oke ya, dia juragan tembakau. Nah, setiap hari dia melihat bisnis ayahnya. Setiap hari dia melihat proses bisnis yang ada di sana. Mulai dari ngambil tembakau, cara menjemur, cara menyimpan, cara mengirimkan, dan sebagainya. Terus kemana networknya. Dia tahu alur bisnisnya itu sudah sangat jelas. Karena setiap hari dia memang melihat, merasakan, dan bahkan juga terlibat di dalam bisnis itu. Oke. But
somehow entah bagaimana setelah dia lulus, dia justru orang tuanya, nak kamu coba deh ngelamar jadi PNS, nak kamu coba deh ngelamar di pegawai bank sana, nak begini dan begitu. Justru orang tuanya tidak mengarahkan untuk menjadi seorang, meneruskan usahanya. Dan ketika dia diterima menjadi karyawan atau ASN, dia lepas itu bisnisnya. Oke, banyak ada nggak kondisi ini? Anak seorang pengusaha, tapi finally dia menjadi seorang karyawan sebuah perusahaan atau seorang PNS. Ini satu kondisi. Berikutnya, bukan anak seorang pengusaha. Oke, dia katakanlah, mohon maaf ya, bapaknya tidak punya usaha, bapaknya serabutan, hanya seorang buruh dan lain sebagainya, wes orang biasa sasa. Ya, tetapi pada saat dia kuliah, dia dapat mata kuliah kewirausahaan, dia dapat tugas membuat sebuah produk yang inovatif dan yang bernilai ekonomis. Dia lakukan itu semua, ternyata produknya bisa diterima oleh teman-temannya, oleh masyarakat. Nah, terus dia juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan entrepreneurship. Setelah selesai kuliah atau selama proses kuliah, dia mulai merintis bisnis startup. Misalnya yang paling mudah apa? Bisnis, kemarin saya sempat melihat ada bisnis ini, martabak. Ya, martabak. Ini yang sesuatu hal yang paling simpel saja. Nah, selama dia kuliah, setelah dia bikin proposal itu dan lain sebagainya, itu kontennya adalah martabak. Setelah itu martabaknya bisa diterima oleh pasar, martabaknya diterima oleh teman-teman kosnya, martabaknya diterima oleh teman-teman kampusnya. Setelah itu dia tekuni lagi. Kalau ada yang made by order, kalau ada yang pesan dia buatkan, terus nanti dikirim atau COD-an dan sebagainya. Sehingga lambat laun berkembang. Yang tadinya mungkin sehari cuma bikin 10, sekarang sehari sudah bikin 50. Tahun berikutnya sehari sudah bisa bikin 100 loyang dan lain sebagainya. Sehingga at the end, selesai kuliah, dia sudah punya bisnis martabak yang menggiurkan dan menjanjikan. So, pertanyaan berikutnya adalah, entrepreneurs is born or made? Tadi dua ilustrasi, yang satu anak pengusaha yang melihat bisnis proses ayahnya, tetapi finally dia menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang ASN, dan ada satu anak buruh yang tidak punya berbasis pengusaha atau apapun, tetapi dia berhasil membuat sebuah bisnis startup yang paling simpel, martabak, dan itu ditekuninya sehingga martabaknya menjadi besar, sehingga dia menjadi seorang entrepreneur. So, pertanyaannya, entrepreneur itu dilahirkan atau dibuat? Pertanyaan ini akan bisa yes or no. Konteks pertama, entrepreneur is born. Ya, apakah entrepreneur dilahirkan? Ternyata anak seorang pengusaha belum tentu menjadi seorang pengusaha. So, entrepreneur is not only born. Our entrepreneur is made. Apakah entrepreneur itu dibuat? Konteks kedua, ilustrasi kedua, anak seorang buruh yang tidak memiliki latar belakang entrepreneur bisa menjadi seorang pengusaha startup yang sukses. Berarti apa? Dia tidak dilahirkan sebagai entrepreneur, tapi dia di-create, made to be entrepreneurs. So, simpulannya adalah, nah berikutnya adalah, apakah seorang entrepreneur have high educations? Apakah seorang pengusaha atau entrepreneur harus memiliki edukasi atau pendidikan yang tinggi? Jawabannya not really, tidak harus. Ada banyak kisah sukses, otodidak, ya, sukses dan kaya raya. Ada Andrew Wongso, motivator. Ada juga siapa? Ibu Susi, yang sukses punya Susi Air, bahkan jadi menteri. Yang pada saat diangkat jadi menteri, dia hanya lulusan SMP. Ada juga yang high education dan sukses, kaya raya, terkenal, famous. Ada siapa? Nadiem Makarim, CEO Gojek, dan sekarang menjadi Mendikbud. Ada juga Ahmad Zaki, CEO Bukalapak. So, kesimpulannya adalah, entrepreneurship adalah sebuah sifat lahiriah yang ada pada tiap orang. Artinya apa? Anak pengusaha, anak buruh, anak siapapun pasti punya sifat entrepreneurship. Lingkunganlah yang akan membedakan seseorang dengan lainnya. Tadi ada dua ilustrasi.
Lingkungan pertama dia dididik, dia bergelut, ayahnya bergelut di bidang usaha, tapi dia tidak menjadi pengusaha. Lingkungan berikutnya, ilustrasi kedua, dia tidak berasal dari pengusaha, tapi dia berusaha untuk membuat sebuah produk yang menilai ekonomis pelan-pelan sehingga akhirnya menjadi sukses. So, kesimpulan berikutnya adalah punya bakat saja tidaklah cukup untuk menjadi seorang entrepreneur. Artinya adalah butuh latihan dan tempaan agar memiliki jiwa entrepreneur yang unggul dan tangguh. Nah, keywordnya adalah ada latihan, tempaan agar memiliki jiwa entrepreneur yang unggul dan tangguh. Ini yang paling penting yang harus dipahami oleh semua orang. Oke, Drucker mengatakan tiap orang yang memiliki keberanian untuk mengambil sebuah keputusan dan belajar menjadi seorang wirausaha serta berperilaku seperti wirausaha, dia adalah entrepreneur. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke berikut bahasan yaitu revolusi industri 4.0 ya. Nah, revolusi 1.0 ditandai dengan adanya apa sih revolusi industri? Adalah perkembangan dunia di dalam menghadapi ataupun menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang ada yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Nah, revolusi industri 4.1 adalah ditandai dengan adanya penemuan dan penggunaan mesin uap. Di dalam konteks ini, di dalam revolusi industri pertama itu adanya peralihan atau pergeseran dari tenaga manusia dan tenaga hewan diganti dengan tenaga mesin. Nah, ini yang disebut dengan revolusi tahap pertama. Revolusi tahap kedua atau revolusi 2.0 ditandai dengan adanya penggunaan mesin produksi. Kalau tadi hanya mesin satu saja. Apa? Contoh, dulu yang sudah ngetren tahun 1930-an 20 sampai 40 adalah kereta. Tahun 1800-an itu kereta sudah ada. Yang tadinya pergerakan manusia dari satu titik ke titik lain selalu menggunakan tenaga kuda atau tenaga hewan, sekarang sudah digantikan mulai dengan tenaga mesin, yaitu dengan adanya mesin uap ataupun kapal uap ataupun kereta uap dan sebagainya. Di poin 2.0 adanya penggunaan mesin produksi. Ya, mulai dari adanya listrik, motor penggerak, ada telepon, mobil, pesawat dan lain sebagainya. Nah, ini di mana? Di tahun awal lately 1800 ataupun early 1900. Nah, di revolusi industri yang ketiga ditandai dengan penggunaan TI dan mesin otomatisasi. Di sini berkembang industri elektronik, industri pengenalan teknologi digital, dan juga sudah ada internet. Berarti di posisi apa? Antara 1900 sampai dengan posisi 2010 kurang lebih. Nah, di revolusi industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya Internet of Things yang hadir begitu cepat, banyak hal tidak terpikirkan dan muncul menjadi inovasi baru sehingga menjadi lahan bisnis yang baru. Contoh apa? Transportasi online. Yang tadinya motor itu adalah yang mangkal ada di perempatan atau pertigaan atau di bawah pohon asem. Sekarang transportasi sudah bisa online. Yang dulunya marketing itu door to door, tumbas, beli dan lain sebagainya dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, sekarang sudah bisa online marketing. Yang sekarang ada lagi apa? Fintech, financial technology. Yang tadinya orang mau buka rekening atau orang mau nabung harus datang ke bank. Sekarang sudah enggak. Sudah ada aplikasi-aplikasi ataupun APK-APK yang bisa tanpa kita datang ke bank, scan QR, scan ini dan lain sebagainya, kirim ini dan sebagainya, kita sudah bisa punya rekening di bank. So, Profesor Klaus Martin mengatakan di tahun 2017, saat ini kita berada pada sebuah awal revolusi yang secara fundamental mengubah cara hidup, mengubah cara bekerja, dan cara berkomunikasi satu dengan lain. Yang tadinya kita mau ke sana itu, kalau kita mau ketemu dengan handai tolan teman dan sebagainya, kita harus berkunjung bersilaturahim. Sementara sekarang sudah tidak perlu, sudah ada ini. Pakai video call dan lain sebagainya. Oke? Jadi betul apa yang disebutkan Klaus Martin. Nah, berikutnya adalah
disrupsi. Nah, inilah. Disrupsi adalah sebuah gambaran perubahan radikal yang ada di proses bisnis. So, lima hal dalam disrupsi inovasi menurut Rini dan kawan-kawan tahun 2018 adalah terjadinya penghematan, terciptanya kualitas, terciptanya pasar baru, produk dan jasa makin mudah diakses, lebih smart, lebih cerdas, lebih hemat waktu, dan lebih akurat. So, the question is, apakah kita sudah masuk ke dalam lima hal ini? Pertanyaannya, kalau kita memang sudah masuk, berarti apakah kita betul sudah masuk ke dalam disrupsi inovasi? The answer is yes. Sekarang terjadi banyak penghematan, terjadi banyaknya kualitas yang meningkat, terciptanya pasar baru tadi, pasar online itu sudah jelas. Produk dan jasa masih makin mudah diakses. Kita mau beli sesuatu di Surabaya, kita tidak harus datang ke Surabaya, kita tinggal lihat di etalase online-nya, kita suka, kita beli sesuai dengan speknya, beli, selesai. Oke. Nah, berikutnya adalah seorang calon entrepreneur di dalam kaitannya revolusi industri 4.0 adalah merupakan sebuah era disrupsi inovasi yang dituntut selalu memiliki kewaspadaan dan kepekaan terhadap perubahan di sekitar. Rumuskan langkah, evaluasi, dan strategi hadapi perubahan itu. So, keterampilan yang dibutuhkan di dalam revolusi industri 4.0 adalah keterampilan informasi, media, dan teknologi, keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan hidup dan belajar, keterampilan komunikasi efektif. Itu adalah keterampilan-keterampilan yang related kepada revolusi industri 4.0. Oke teman-teman, azan sudah berkumandang. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian dan selamat belajar dan selamat menikmati menu yang sudah saya sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.